Ila hadhihi ahwal qinatin salih ala hadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ila ikhwani minal anbiya'i mursalin wal syuhada was salihin wal malaikatul muqarrabin khususun sahana al-akbar Mujaddid al-Baghdadi wa khususun yang santri malam Syekh Abdul Halim Mublisna membagi berwajib madurati malam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumul juhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang hadir langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita sudah sampai pada batas akhir dari kajian-kajian yang ada di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Tinggal kita membahas pengertian-pengertiannya, yakni surat-surat yang beliau berikan, beliau sampaikan kepada saudara-saudaranya dan teman-temannya. Mungkin dalam beberapa pertemuan kita bisa selesai dari kajian-kajian tersebut. Anak-anakku semuanya, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada kajian yang lalu, beliau mengirimkan pernyataan terhadap saudara-saudaranya yang menyatakan wa akmalu minhu abdun syariba fasdada sahwan wa ghaba fasdada khuduran, yakni menyebutkan beliau terhadap teman-temannya itu, terhadap sahabat-sahabatnya, bahwasanya orang yang sempurna, seorang hamba yang sempurna itu ialah hamba yang mau atau yang sedang minum atau meminum yang disebut nur tauhid, nur hakikat, yakni ilmu tauhid dan ilmu hakikat.
fasdada syahwan, kemudian maka bertambahlah kesadarannya, wa ghaba fasdada huduron, dan lenyaplah dirinya karena huduron, yakni karena hadirnya wilayah ketuhanan, atau hudurullah, karena hadirnya Allah dalam dirinya. Anak-anakku semuanya, ini telah disinggung pada pembahasan yang lalu. Artinya, maksudnya bahwa orang-orang yang telah sampai kepada kesempurnaan wujud diri dalam pengamalan ilmu tauhid dan hakikat itu ialah meningkatnya kualitas ruhaniyahnya, meningkatnya kualitas nafsaniyahnya, wujud dirinya di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan fasdada, faazdada zada, yaitu bertambah-tambah. Yani bertambah-tambah apa sih? Bertambah-tambah kesadarannya dan lenyap dirinya karena tergantikan oleh wilayah hudurullah, kehadiran Allah di dalam hatinya. Wahai anak-anakku semuanya, ini sangat istimewa sekali apabila ada seorang salikin yang semacam itu, yang mulai merangkai berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, beliau menyatakan fala jam'uhu yahjubuhu an farqihi, yakni maksudnya bertambah-tambah dekatnya ia kepadanya, maka kedekatannya itu tidak akan mempengaruhi jarak jauhnya darinya. Begitu pula sebaliknya, wala farquhu yahjubuhu an jam'ihi, dan jarak jauhnya pun tidak ada pengaruh. Artinya tidak akan mempengaruhi kedekatannya dengannya. Ini yang pernah juga diungkapkan, bahkan menjadi kalimat-kalimat yang sering kalau sekarang istilahnya viral di kalangan mereka dengan bahasa lokal, terutama adalah orang-orang Jawa yang mempelajari ilmu-ilmu, mungkin sebut saja sejenis kejawen atau ilmu-ilmu yang mungkin yang sumbernya juga dari kajian-kajian Ronggo Warsito, itu kalimatnya menyatakan bahwasanya Gusti Allah itu cedak ra kesenggol, aduh ra antara. Jadi dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berantara. Sebenarnya ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Allah sendiri mengklaim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami terlebih dekat kepadanya dari urat nadi. Memang kalau kita nyatakan Allah itu jauh, karena memang jarak kita sebagai hamba yang ada di muka bumi, sementara Allah adalah di sisi rohaniah, di wilayah-wilayah yang disebut dengan firman-Nya istawa alal ars, dia itu bersemayam di arasy. Kemudian terbayanglah arasy itu semacam apa dan bagaimana. Ini kadang rumit dan sulit untuk dicerna oleh orang-orang biasa, terlebih orang yang belum
memahami, mengerti tentang tauhid dan hakikat. Apalagi nurullah, ilmu tauhid dan ilmu hakikat tidak merambah, menerangi jiwa dan hatinya. Banyak orang belajar ilmu tauhid dan hakikat, tapi nurullah tidak meneranginya, tidak akan menjadi manfaat, tidak akan menjadi istimewa yang dijadikan amalan atau ilmu yang tafa'ubih. Wahai anak-anakku semuanya, jadi kalau kita renungkan baik-baik, kedekatan maupun jarak itu tidak menjadi sebuah persoalan. Secara hisi atau dalam iktibar surah, istilah dalam kitab Ad-Durrun Nafis ialah iktibar surah, iktibar rupa, atau dalam pengertian hisi, yakni secara jasadi atau jasmani. Memang Allah itu adalah tidak seperti kita. Jarak tentunya ada jarak, dalam arti karena ia mengklaim dirinya sebagai atau bertempat, istawa alal ars, bersemayam, yang berarti bertempat. Bertempat bukan seperti kita, berbeda berarti. Sementara kita adalah ada di wilayah bumi. Di wilayah bumi, bumi ini adalah bahagian terkecil, jangankan berbicara alam, berbicara galaksi yang ada, galaksi Bima Sakti, galaksi yang ada orbit di dalamnya bumi itu, bumi ini adalah paling terkecil. Bahkan kalau kita hitung dengan planet-planet lain, bumi termasuk yang kecil. Sementara kita ada di dalam diri, yakni di dalam diri bumi itu sendiri. Kalau kita runut lagi, kita kecil di antara yang paling kecil, mungkin debu yang tidak terlihat pada alam semesta yang disebut ialah jisim, hisi, surah, rupa. Itu nggak ada artinya. Coba kalian renungkan baik-baik. Kita nggak usah berbicara alam semesta. Kita runut dari besarnya bumi yang begitu luas, begitu besar kalau kita ukur. Mungkin, bukan mungkin, kita semua belum menjamah atau menjelajahi ya, bumi dalam arti daratannya, tidak berbicara lautan, daratannya. Jangankan bumi secara keseluruhan, mungkin tempat tertentu saja kita belum. Dari bumi kita tarik, kita belah, kita bagi-bagi sesuai dengan yang umum, dengan pembagian 5 benua. Sementara kita ada di benua yang kecil juga, benua Asia. Lebih kecil lagi kita tarik lagi, kita ada di wilayah Indonesia. Kan kecil lagi. Indonesia kecil banget. Kalau kita lihat, kecil, bahagian kecil. Berpulau-pulau. Ternyata Indonesia ini kalau hanya ukuran Indonesia luas. Kita dari Jakarta ke ujung Merauke atau sana, rasanya itu lama sekali, bahkan bisa ditempuh sampai 6-9 jam. Ke Sabang lebih lagi dan banyak lagi. Tidak usah kita ke Indonesia, kita tarik lagi ke Pulau Jawa. Rasanya kita juga belum menjelajahi seluruhnya Pulau Jawa. Kita nggak usah ke Pulau Jawa, tarik lagi lebih kecil lagi ke Jakarta. Rasanya kita juga belum secara utuh penuh
menjelajahi Jakarta kalau hanya lewat, iya mungkin. Dari Jakarta yang ternyata terbagi-bagi juga, lebih kecil lagi kita di kecamatan, atau mungkin di desa, kelurahan, udah kelurahan kita kecil lagi, di RT, sudah di RT kecil lagi, di rumahnya kecil, ngontrak, kecil lagi, udah kecil lagi ternyata kita sendirian. Coba, kecil banget loh kita itu, kecil banget. Itu kalau diukur secara fisik, hisi namanya. Itu diukur secara hisi atau surah rupa. Tapi persoalannya kita kembali lagi pada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam." Dia yang telah menciptakan. Ternyata dia yang telah menciptakan. Kalimatnya bukan Allah, tapi huwallazi, bukan Allahulladzi khalaqas samawati. Kenapa enggak pakai Allah saja langsung? Kenapa pakai huwa? Pakai kata ganti, zomir. Kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu sorof maupun nahwu, huwa itu zomir, isim, muzakkar, gaib. Zomir dia. Itu dasar sekali kalau kita rangkai ya kalimat-kalimatnya, kemudian kita runut, wih dahsyat sekali. Tapi kita tidak terlalu jauh ke sana, pusing nanti, ribet ya. Bapak akan jelaskan saja yang sistematik. Dia. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Tidak menyatakan Allahulladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Jumlahnya kan udah lebih jelas, enak. Kalau mau enak-enakan bahasa, Allah yang telah menciptakan, Allah lah zat yang telah menciptakan, kan selesai. Tidak bercabang. Ini kalimat huwa, dia. Siapa dia itu? Nah ini yang perlu dicari. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, fi sittati ayyam. Kemudian ia menyatakan summastawa alal arsy. Kemudian dia bersemayam di aras. Kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Jadi dia ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia tahu mana yang masuk ke dalam bumi atau keluar dari bumi atau turun dari langit atau naik ke langit. Dia. Siapa dia? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Pengertiannya berarti dia ini, si ini yang menyebutkan bahwa dia istawa alal ars, bersemayam di aras, tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Lalu yang mana ini? Ini harus lebih dalam lagi pengertian di sini, ya. Itu harus ada kajian memahami, yakni pemahaman dalam pengertian kitab rahasia bismillah. Itu kalau lebih dalam lagi dalam kajian ilmu tauhid dan hakikat. Wahai anak-anakku semuanya, terlepas dari itu semua, berarti dia Allah, bahwa dia Allah itu yang beserta kamu di mana saja kamu berada. Maka bagi barang siapa yang telah sampai
pada derajat kesempurnaan karena ia meminum yang disebut ilmu tauhid. Cahaya nurullah telah menerangi hati dan jiwanya. Fa'asdada syahwan, bertambah-tambah kesadarannya. Jadi tanda-tandanya orang yang telah mengamalkan ilmu tauhid, karena pengertian di sini ia meminum ilmu tauhid, meminum nur yang disebut tauhid, yang dimaksud nur di sini ialah ilmu. Berarti dia mempunyai kesadaran dan bertambah-tambah kesadaran di sini ialah ia bertambah-tambah di dalam kesadaran memandang hakikat perbuatan, memandang hakikat nama, memandang hakikat sifat, memandang hakikat zat dengan disimpulkan sebagai kalimat yang disebut syuhud dan musyahadah. Syuhud dan musyahadah yang berarti ia harus mengerti tentang suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Karena suhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Pandang yang satu ialah dari Allah, tidak dari yang lainnya. Pandang yang banyak pada yang satu, semuanya adalah milik Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya kalimat dari pangkal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalimat ini adalah untuk pengamalan orang-orang yang ada di dalam kehidupannya, ialah kehidupan yang sehari-hari yang menyatakan secara jasmani, yang menyatakan secara manusiawi, yang menyatakan diri sebagai hamba. Karena kalimat ini muncul ialah untuk alladzina idza asabatuhum musibah, bahwa orang-orang yang mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan dalam bentuk musibah, dia menyatakan, berkata secara lahiriah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah datang dari Allah, atau kami ini adalah dari Allah, atau kami ini milik Allah, toh juga kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepadanya juga pengertiannya berbeda dengan kembali kepada Allah, tergantung pada sikap pandang saat ia menerima ujian dan cobaan. Banyak akhirnya orang menerima ujian dan cobaan kalang kabut. Karena apa? Karena tidak bisa menyikapi cara mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat yang baik dan benar. Grusah-grusu, jungkir balik, kemlinti, baru ngaji, merasa sudah paham, sudah selesai, tidak ngaji lagi. Salah besar. Kajian ilmu tauhid dan hakikat tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Harus detil, harus paham betul agar apa yang ia nyatakan, apa yang ia lihat itu langsung bisa difahami tanpa ada pertanyaan-pertanyaan. Contoh yang paling sederhana, pada saat menerima ujian dan cobaan, itu tidak banyak bertanya. Apalagi pertanyaan seperti orang awam. Kenapa ya Allah menguji saya sedemikian rupa? Kok enggak mereka saja yang diuji? Tidak akan ada pertanyaan semacam itu. Katanya Allah tidak akan menguji satu kaum atau hamba yang tidak sesuai. Ya tentu. Tapi saya berat banget, nggak kuat menurut nafsumu.
Loh iya, menurut nafsumu, kalau ujian datang kepadamu itu berarti sesuai dengan kadarmu. Mustahil Allah itulah tidak adil, mustahil Allah itu adalah tidak sesuai dengan janjinya. Iya, saya dicoba, diuji macam-macam. Ya Allah, kok banyak banget begini ujiannya. Coba, apa sih ujiannya? Ya Allah, baru saja saya nikah. Selama ini saya nggak diuji yang lain-lain. Ini diuji baru nikah. Istri sudah hamil. Malah di PHK. Susah cari kerjaan. Istri mau melahirkan. Sementara ngontrak. Nah tuh. Ngontrak. Ini lagi musim hujan. Bocor lagi. Aduh, saya pikir. Udah ngontrak bocor lagi. Kan repot ya. Ya harus maklum, rasanya Allah ini gimana gitu, nggak adil banget kok. Ya saya orang sana kok bisa melakukan ini, saya sudah ibadah, saya sudah ngaji, gitu. Saya getol banget ngajinya di Akmal, kok rezekinya tambah seret ya. Ya Allah, iya itu ujian, gitu loh. Gimana dong? Ya Bapak bisa nggak sih doain? Bisa, orang doa doang gampang kok, gitu loh. Doa gampang, doanya apa sih Pak? Doa saya doanya wal-wal kedua, lora kada, lora walang, diuntal kabeh. Udah kan? Udah. Doanya Pak, iya yang namanya mendoakan tidak ada orang tua mendoakan buruk, orang tua mendoakan ya baik. Saya mendoakan kalian tentu saja. Saya doanya apa sih? Saya doanya kalau kalian ingin tahu doa saya setiap saya sujud untuk kalian semua, ialah ya Allah, berikanlah anak-anak ruhaniaku khususnya, ini saya berbicara ke anak-anak ruhaniaku khususnya, berikanlah keberkahan dalam hidupnya, rezeki yang berlimpah gitu loh. Dan diberikan rahmat serta keselamatan dari dunia sampai akhirat ya Allah. Itu doa saya. Wallahu biyadihi, demi Allah yang menguasai diriku. Jadi kalian gak usah minta doa, saya doa terus begitu. Dan itu istiqomah doa itu. Baik waktu saat saya sedang khotbah Jum'ah, karena antara dua khotbah itulah mustajabah. Saya doanya semacam itu. Itu potongannya. Sebelumnya ya tentu saja doa untuk kami, untuk keluargaku, untuk anak-anakku, anak-anak lahiriaku, untuk istri-istriku, untuk anak-anak rohania, dan teristimewa bahkan ya Allah, siapapun yang memelihara, siapapun yang ada di Akmaliyah, jika engkau telah menerima doanya Nabi Ibrahim tentang Makkatul Mukarramah, dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Madinah, dan Sulaiman tentang Al-Aqsa, maka adalah saya dengan kekuasaanmu tanpa bergeser sedikit pun, saya berdoa berkahi, cukupkan, istimewakan, bahkan termasuk yang ada di sekitarnya. Jadikan ini adalah tempat yang paling berkah di antara yang berkah ya Allah. Oleh karena itu, saya sering menyatakan pada kalian semua, ini kampung rohania kalian, ini rumah rohania kalian, karena rumah orang tua rohania kalian berarti rumah rohania kalian. Silahkan apabila kalian sedang gelisah, merana, galau di luar, datang, pulanglah kalian ke rumah orang tua rohania, ke kampung rohania kalian. Kalian datang sholat 2 rakaat, duduk, zikir, capek tiduran, insya Allah kalian berkah. Suatu apapun, jadi nggak perlu kalian cuma meminta doa ke saya berlebihan juga enggak. Kalian datang saja, duduk, dan kalian boleh tuh di depan mimbar saya. Ini sama ya, artinya sama apa? Sama mustajabahnya dengan multazam. Duduk, zikir, berdoa, datang. Apa saja insya Allah ya.
Apa saja kalian, insya Allah mustajabah, insya Allah dikabulkan, insya Allah kalian akan nyaman, akan tentram, dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh-contoh wahai anak-anakku semuanya. Ini kalian salah, berbuat maksiat, melakukan berbagai macam apa saja, malah tambah jauh. Alasannya, saya malu ketemu Bapak. Loh, kok malu ketemu saya? Emang kenapa? Nah, saya nggak akan menguliti kalian, saya nggak akan membuka pakaian kalian, saya nggak akan. Bahkan saya akan selalu menutupi apapun yang kalian lakukan. Saya akan menutupi, akan menyelimuti. Nah, tapi kalau terus-terusan selimutnya, tak ubet-ubet langsung biar pengap sekalian kan gitu. Nah, bisa jadi kan. Saya akan selimutin itu. Percayalah. Jadi justru kalau kalian sedang dalam kegalauan, sedang dalam kesalahan dan sebagainya, justru hadir di majelis, hadir di tempat ibadah, hadir di rumah ruhania kalian, hadir di mana kalian mendapatkan kejernihan dan kebersihan. Allah berjanji loh, bahwa siapapun yang duduk bersama-sama mengamalkan atau mengkaji ilmu-ilmu yang Allah sukai, Allah janji akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi kalian duduk saja di sini, walaupun kalian duduk nyender kemudian tidur plak dari awal gitu loh. Nggak dengar sama sekali, saya salam kalian tidur, saya salam lagi kalian baru bangun gitu. Apa? Dapat nggak? Dapat nilainya. Diampuni nggak dosa? Diampuni dosanya. Coba. Udah tidur, bangun seger, udah langsung. Dapat semuanya gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Itu sayangnya itu kalau orang yang nggak mau datang ke majelis itu sayangnya begitu. Karena punya keistimewaan semacam itu. Kalau orang yang tidak datang ke majelis tidak mendapatkan ampunan, beda. Kalau hanya mendengarkan rekamannya, yaitu hanya sebatas dia mendapatkan manfaat lain. Tapi beda kalau datang ke majelis, itu kelebihannya ialah di mana ia mendapatkan ampunan. Kemudian yang di luar kota, yang di sana, yang jauh, lah saya gimana Pak, di sini cuma dengerin doang lewat live online. Dapat dengan catatan adabnya sama dengan ngaji. Jadi seolah-olah mursyidmu, gurumu itu di hadapanmu. Duduk, jangan mentang-mentang jauh atau hanya dengerin secara online kemudian pakaiannya dan apa segala macam seenaknya sendiri. Ya tidak beradab, ya tidak dapat, sama aja mendengarkan rekaman. Jadi duduk, datang sesuai seperti, ya enggak, bedanya pengajian itu mendapatkan keistimewaan. Wahai anak-anakku semuanya ya. Kembali lagi di sini. Jadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Yang berarti kesadaran bahwa kita tuh selalu ada dengannya. Ia ada untuk kita. Ia dekat, lebih dekat dari yang terdekat, walau tidak bisa disentuh sekalipun secara fisik. Dan itu pula apabila kesadaran itu muncul bagi seorang, itulah hakikat orang yang sampai kepada martabat takwa. Karena yang dikehendaki takwa, yang dinyatakan juga yang paling tinggi derajatnya, ialah kesadaranmu bahwa Allah itu selalu ada, di mana saja hadir, di mana saja kalian berada, persis yang dinyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ia beserta kamu di mana saja kamu berada, hadir. Nah itu loh. Wahai anak-anakku semuanya, sering Bapak jelaskan bahwasanya jangankan takwa, langkah pertama kalian menjadi orang-orang yang sampai kepada derajat ihsan itu disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka, bahwasanya dalam pengabdianmu kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah.
Jika ternyata kalian tidak bisa melihat Allah pada saat pengabdiannya, baik pengabdian dalam arti ibadah ritual maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka yakinilah, percayalah bahwa Allah selalu memperhatikan dirimu di mana saja kamu berada. Nah, kepercayaan semacam itu akan mengikat diri kita sehingga kita tidak akan mudah untuk melakukan apa saja yang akhirnya membuat Allah itu marah. Wahai anak-anakku semuanya, jadi kedekatanmu dengan Allah itu tidak menghalangi jaraknya, jauhnya. Begitu juga jarak secara fisik itu tidak akan menghalangi kedekatannya. Karena sikap pandang dalam tauhid itu bahwa Ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Semua ini akan bisa apabila kalian ada di dalamnya itu cinta. Nah itu coba deh. Kalau kalian ditanya bener enggak sih mencintai Allah? Nah itu loh. Iya Pak, mencintai Allah, saya cinta terhadap Allah. Cintanya itu sejauh mana sih kamu terhadap Allah? Apakah sama dengan apa yang ada di sekitarmu? Ataukah lebih dari apa yang ada di sekitarmu? Ataukah lebih dari apa saja termasuk diri kita sendiri? Cinta ternyata. Kenapa kita tidak merasakan Allah itu selalu ada beserta kita? Karena tidak adanya cinta pada diri kita terhadap Allah. Saya ada kok Pak. Iya, tetapi itu cintanya masih gombal. Cintanya itu cinta-cintaan, bukan cinta yang sesungguhnya. Gombal gimana sih? Gombal itu apa sih? Nah itu, yaitu yang bau, gitu loh. Yang ada di pojokan-pojokan sana, gitu. Yang buat ngepel ada kadang-kadang ada di kamar mandi yang kumuh. Coba renungkan baik-baik cinta. Kita bikin logika yang terkait dengan diri kita. Kalau seorang suami mencintai istrinya, di mana saja suami berada, walau istrinya itu jaraknya jauh, itu pasti dia merasa bahwa istrinya selalu ada di sampingnya. Itu begitu. Jadi mau ngapa-ngapain, rasanya kayak nggak mungkin bisa. Itu dalam tanda kutip itu rasa loh. Begitu juga sebaliknya seorang wanita, seorang istri, di mana saja berada, kalau ia benar sangat mencintai suaminya, itu suaminya tuh seolah-olah selalu mendampinginya di mana saja. Sehingga tidak mungkin melakukan apa saja, itu kalau benar-benar mencintainya. Kalau kalian mencintai istri kalian, mencintai anak kalian, mencintai suami kalian, mencintai orang tua kalian, mencintai siapapun, itu akan selalu ada beserta kalian. Ada loh. Kalau kalian cintanya itu adalah sebatas cinta-cintaan, cinta kamuflase, cinta yang hanya di permukaan, semua tidak akan ada. Kalian melakukan apa saja tidak kelihatan istri itu. Tidak kelihatan suami. Tidak akan kelihatan. Nah, begitu juga apabila kalian mencintai Allah. Ya Allahnya gak kelihatan sih Pak. Nah itu loh. Kalau saya mencintai istri kan kelihatan istri secara fisik. Mencintai suami kan kelihatan secara fisik. Nah, kalau tidak kelihatan, kalian telah diberitahu. Dengan ilmu tauhid dan hakikat. Mulai dari sifat-sifatnya, bahkan mulai dari perbuatan, nama, sifat, dan zat dalam wujud yang hakiki. Itu jelas banget kalau dalam gambarannya.
kajian dalam malam Rabu, apalagi kajian Ahad pagi, itu istimewa banget dan jelas sekali. Tinggal kalian bisa nggak mengamalkannya, kemudian tumbuh nggak cintanya, dan benarkah cinta itu mengalir dalam dirinya? Apakah ia sudah penuh di dalam hati kalian, cintanya hanya untuk Allah, sehingga tidak ada tempat lagi di dalam diri kalian, tidak ada tempat lagi di dalam hati kalian sesuatu yang di luar daripada cinta, karena hatinya telah dipenuhi oleh cinta, cinta terhadap yang dicinta. Wah, itu istimewa. Jadi mustahil adanya kebencian, mustahil adanya apa segala macam, enggak akan mungkin ada. Jadi benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kalimat yang Bapak tulis menjadi kalam hikmah. Jika ingin dicintai Allah, maka jangan mencintai selain dirinya. Jika ingin dicintai saudaramu, maka jangan engkau mengharap sesuatu yang ada padanya. Jika engkau ingin dicintai istrimu, jangan mengharap sesuatu yang ada pada istrimu. Jika engkau ingin dicintai suamimu, maka jangan engkau mengharap sesuatu yang ada pada suamimu. Kan begitu harusnya. Kalian sebagai istri ingin dicintai suami, jangan mengharap sesuatu yang ada pada dirinya, diri suami. Kalau mengharapkan sesuatu yang ada pada diri suami, kalian akan mendapatkan kekecewaan. Karena suami itu manusia biasa. Kan begitu. Kalian akan kembali. Artinya luntur cintanya itu. Karena apa? Karena cintanya berharap. Cinta itu tidak ada berharap apapun. Itu cinta. Tidak ada. Tidak disebut cinta kalau ada berharap. Jangan kalian mengharapkan sesuatu dari yang dicinta. Karena cinta itu ialah memberi, bukan meminta. Nah, kalau saling mencintai gimana Pak? Saling memberi, bukan saling meminta. Saling berkorban, bukan saling menindas. Apalagi menuntut. Nah, itulah. Tidak ada. Yang ada ialah saling memberi, itulah cinta. Nah, sementara kalian cintanya belum sampai kepada yang hakiki. Belajar dulu cinta yang hakiki melalui proses yang ada, yang di permukaan. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak. Belajar di situ. Karena pada saat kalian sudah memahami dan mengamalkan tentang cinta tersebut, maka kecintaan kalian terhadap Allah akan mudah kalian ekspresikan, dan benar cinta itu sesuai dengan yang dikehendakinya. Wahai anak-anakku semuanya, Allah akan mencintai kita apabila kita mencintainya. Mencintai sepenuhnya. Allah meridhoi kita apabila kita ridho terhadap Allah. Kan ada ayatnya juga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka karena mereka ridho terhadap Allah. Allah senang terhadap mereka. Bahasa kitanya tuh, kata ridho tuh senang. Allah senang terhadap mereka karena mereka senang terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Allah cinta terhadap mereka. Allah mencintainya karena mereka mencintai Allah. Kan begitu. Lalu kalian ingin dicintai Allah sementara kalian tidak mencintai Allah sepenuhnya. Terus apa? Karena mentang-mentang kalian jauh, Allah itu jauh. Allah itu tidak terjangkau. Akhirnya kalian berimajinasi tentang Allah.
Tidak juga semacam itu. Karena orang-orang yang telah faham ilmu tauhid, orang yang telah faham tentang ilmu hakikat, bahwasanya fala jam'u yahjubu an farqihi wala farquhu yahjubu an jam'ihi, bahwasanya jarak itu, kedekatannya tidak menghalangi jauhnya. Begitu juga jauhnya tidak menghalangi tentang kedekatannya. Jadi dekat dan jauh itu pada hakikatnya sama. Tidak karena ia jauh kemudian tidak bisa dekat, bukan karena dekat kemudian ia tidak bisa jauh. Artinya ia adalah bisa taroki dan tanazul. Pada saat dia taroki, dia dalam kondisi dekat. Pada saat dia tanazul, dia dalam kondisi jauh. Artinya pada saat taroki, ia ada pada wilayah ketuhanan. Pada saat dia tanazul, ia ada pada wilayah kehambaan. Pada saat taroki, dia fana. Pada saat tanazul, dia bako. Itu begitu kondisinya. Oleh karenanya disebutkan di sini wala fana'uhu yasudduhu an baqaihi wala baqauhu yasudduhu an fana'ihi. Jadi bahwasanya fananya tentang kemakhlukannya itu tidak menghalangi tentang bakoknya, posisi bakoknya, artinya status bakoknya. Begitu juga tentang bakoknya, ingatnya tentang pada Allah itu tidak menyebabkan atau tidak menjadikan atau tidak menyebabkan suatu rintangan dalam fananya. Artinya posisinya dia fana pada saat ia taroki, posisinya dia bako pada saat ia tanazul. Ini Bapak gimana sih, bingung nih, kok bako jadi tanazul ya, fana kok jadi. Nah ini yang harus kalian pahami. Jangan kemudian bako macam nih, fana itulah semuanya sirna. Tidak ada suatu apa, hakikatnya itu fana. Nah, kalau fana itu ialah mendasar pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tuh. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu fana. Jadi semuanya tidak ada kecuali Allah. Nah, kemudian pada saat bako itu mencapai kepada syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah, bako. Jadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada periode Mekah, itu beliau sedang posisi fana. Makanya apa saja beliau itu terlihat sangat istimewa banget. Ya tawakalnya, ya sabarnya, ya macam-macam. Pokoknya kalau ingin melihat hakikat wujud kesabaran, ketawakalan dan berbagai macam sifat-sifat yang istimewa, itu adalah pada periode Mekah. Beliau disiram kotoran onta sekalipun beliau tetap tidak melawan. Itu kalau dalam konsep sabar di sini, ya. Beliau diludahin, tidak juga melawan. Artinya tidak melawan. Coba kebayang gak sih seorang Rasul diludahin? Wah, sekarang seorang ulama, ada ulama lewat lagi jalan piring diludahin. Wah, langsung urusannya tuh pengacara apa segala lapor ke polisi. Udah, enggak, tuh. Rasul loh, ini Rasul diludahin. Dikata-katain, diludahin, macam-macam. Udah diludahin, dikata-katain, bongo, macam-macam. Ada bahkan, dan bukan 1-2 orang, beberapa peristiwa. Peristiwa itu terjadi sampai waktu di Madinah pun terjadi semacam itu juga. Orang yang selalu mencaci maki, orang yang selalu kalau nggak salah Bapak pernah cerita deh, ada seorang yang duduk di sudut pasar, orangnya buta. Orangnya buta, dia adalah sangat benci sekali dengan Muhammad. Pokoknya dia selalu mencaci maki.
Pokoknya selalu memfitnah. Kalau ada orang dekat dengan dia memberikan contohnya, dia kan kayak semacam pengemis duduklah. Udah pengemis, buta, jelek, mencaci maki Rasul lagi. Sebel gak sih? Wah rasanya pengen nendang deh kalau saya zaman sekarang sih. Dia setiap orang ngasih uang atau ngasih makanan, kamu kenal gak dengan Muhammad? Iya, jangan kamu deket-deket ya, Muhammad tuh tukang sihir, tukang tipu, macam-macam. Waduh, katain macam-macam. Katain terus, itu setiap orang. Nah suatu saat dia ada seorang ya, datang. Kenal dengan Muhammad? Enggak. Ya dia senyum. Iya, udah pokoknya kamu jangan nanya. Ya udah gitu. Akhirnya karena ngomong macam-macam, ya udah suapin. Disuapin tuh. Nah, suapin lagi. Ngomong macam Muhammad, dia enggak jawab. Orang itu enggak jawab. Suapin lagi. Jadi kalau mau ngomong suapin terus gitu. Jadi akhirnya tiap hari ternyata dia kenalin orang, kamu tiap hari kesini ya. Nah, tuh. Kamu nggak bosen dengar omongan saya tentang Muhammad itu, bahwa Muhammad itulah sangat amat loh. Udah pokoknya gini, ya udah terus, udah suapin. Nah suatu saat akhirnya dia kehilangan, tidak ada yang menyuapin. Tidak ada yang nyuapin, kehilangan, tidak ada yang nyuapin. Bingung. Sementara di sisi lain ada cerita lagi, yaitu bahwa Sayyidina Abu Bakar itu tanya kepada anaknya Aisyah, ya Aisyah, amalan apa yang belum saya ikuti yang telah diamalkan oleh Rasul yang istimewa? Apa ya? Aisyah langsung, oh iya. Pernah pergi ke sudut pasar sana enggak? Belum pernah. Coba kalau ke sana tuh ada seorang buta, dia suka mencaci maki loh. Mencaci maki suamiku, mencaci maki Rasul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu datang tiap pagi itu nyuapin. Ternyata yang nyuapin itu ialah Rasul. Jadi Rasul enggak menjawab apa-apa, cuman itu tadi. Mencaci maki supaya dia nutup, gak ngomong, suapin. Suapin ini dengan penuh kasih sayang lembut. Udah akhirnya datanglah. Abu Bakar itu datang ke situ, akhirnya udah salam segala macam, iya suapin. Ngomong, kamu kenal nggak? Biasa ngomong aja, suapin. Udah suapin. Kamu siapa ini? Kok nyuapin gitu? Gak ada orang yang nyuapin, kecuali adalah orang yang sering datang tiap pagi. Ya saya orangnya itu. Nggak mungkin. Kamu cara nyuapinya salah. Kamu cara nyuapinya kasar. Dia adalah sangat lembut, sangat ini segala macam. Udah kan. Kamu tahu nggak? Yang nyuapin setiap pagi itu sekarang sudah meninggal orangnya. Sudah wafat orangnya. Dia langsung nangis. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu orang baik segala macam-macam, menyebutkan kebaikan, sebanyak kebaikan. Setelah menyebutkan segala macam kebaikan, Sayyidina Abu Bakar lalu menyebutkan lagi, mengatakan, kamu tahu enggak siapa dia namanya? Dia itulah Muhammad yang kamu tiap hari caci maki, yang tiap hari kamu fitnah, yang tiap hari kamu makin nangis, makin jungkir balik, makin sungkem, makin. Dia baru menyatakan ternyata memang itulah Rasul yang rahmatan lil alamin. Ternyata tidak sesederhana ya memahami tentang kerasulan, memahami itu. Maksudnya itu adalah begitu istimewanya akhlakul karimahnya. Begitu istimewanya ia adalah mengamalkannya. Karena apa? Cinta. Beliau melihat itu karena melihat perwujudannya. Beliau melihat karena beliau selalu melihat cintanya. Itu kan istimewa. Berbeda lagi kalau orang yang sedang fana, itu tidak akan melihat sesuatu apapun kecuali hanya kepadanya. Dan pada saat fana berbeda dengan bako, pada saat bako ia adalah pada posisi kehambaan yang tidak lepas memandang kepada Allah, tapi dia bako. Karena apa? Dia akan meluluskan menjadi khalifah fil ard, yang berarti juga dia menjadi hamba yang mengamalkan segala hukum-hukumnya. Maka beliau pada saat bako di wilayah Madinah, beliau adalah berani mengacungkan pedang. Beliau adalah berani memimpin pasukan, menjadi jenderal, menjadi panglima perang.
Beliau juga mengatur strategi, beliau juga menyuruh menahan kaum Quraisy yang akan merangsek ke Madinah. Sehingga ada istilah hondak, yaitu di mana ia parit-parit ya, membuat parit agar orang-orang yang dari luar itu tidak bisa masuk ke kota Madinah. Itu bako. Jadi kalau orang tauhid sampai kepada derajat bako, istimewa banget. Kenapa? Karena dia menjadi hamba yang soleh, yang mewujud sebagai perwujudan insan kamil, manusia yang seutuhnya. Jadi tidak sebatas fana. Fana itu belum sempurna. Yang sempurna itu ialah bako. Tentram dia, istimewa dalam pengamalannya karena dia tidak ada artinya menghalangi jarak itu. Kendati pun secara lahiriah ia berjauhan, tapi dekat karena cintanya. Wahai anak-anakku semuanya. Kemudian juga beliau menyatakan lagi di sini, yu'ti kullazi qistin qistahu wa yufi kullazi haqqin haqqah. yakni bahwasanya dia bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Itu orang yang bako. Dan bisa memberikan tiap-tiap suatu itu adalah haknya. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia menjadi seorang istri, dia bisa memposisikan bahwa aku adalah istri, apa sih tugasnya dan konsekuensinya. Jadi suami laki-laki dia tahu posisinya, jadi anak dia tahu posisinya, jadi orang tua dia tahu posisinya, jadi hamba dia tahu posisinya, dan tidak serta-merta memposisikan fana. Artinya dia bisa taruh kita nazul. Mana-mana yang harus dia lakukan dan mana yang dia harus kerjakan dan mana tempatnya pengabdian dan mana tempatnya syuhud dan musyahadah dan mana lengkap pokoknya. Itu yang sesungguhnya yang disebut orang yang sempurna itu semacam itu. Insan yang sempurna, manusia yang seutuhnya, yang tidak terlepas dari semua kehidupannya, tapi dia juga tidak pernah jauh dari Tuhannya. Wujud kemanusiaannya yang utuh, sempurna, tanpa mengabaikan wilayah ruhaniyahnya yang selalu dekat dengan Allah atau Tuhannya. Wahai anak-anakku semuanya, jadi lengkap dan jelas. Jangan kalian kemudian menggambarkan tentang orang tauhid itu selalu fana. Tidak, justru tauhid yang sempurna, hakikat yang sempurna ialah pada saat orang itu mencapai kepada derajat baqo, tidak sebatas fana. Insya Allah mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pula kita golongan orang-orang yang istiqomah di dalam baqo Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah hadanallahu ikum jima'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.